14 sampai ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya akan baca buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Kan dia, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin pada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan dan dikenyangkan. Saya atas nama Gembala Jemaat GB Rock Ministry Waisai bersyukur kepada Tuhan kita bisa terhimpun di tempat ini, dan lewat kesempatan ini berterima kasih kepada keluarga besar pengelola Putras Resort yang ada di tempat ini, ya, memberikan fasilitas bagi kami, bagi kita semua untuk kita bisa beribadah di tempat ini, untuk kita memulai setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di setiap lini pekerjaan, di setiap lini pelayanan kita di GB Rock Ministry Waisai. Kita memulainya dengan ibadah di tempat ini, dengan kita akan sebentar pembeli gathering, mungkin kita bisa games, kita bisa bersuka cita, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita terus berdoa semoga cuaca terus memberikan dukungan bagi kita, karena saya percaya gini, hujan dan panas itu cuaca yang baik bagi saya. Kenapa? Semua dari Tuhan. Kenapa? Ada kadang-kala kita berdoa, Tuhan jangan kasih cuaca yang buruk. Buruk dalam pengertian hujan. Orang lain juga berdoa untuk hujan. Amin. Jadi mereka pun berdoa untuk ada kalanya minta hujan. Pengalaman kami waktu di GB Rock Ministry Waisai, di mana 2 tahun ya, kurang lebih, ada hampir 2 tahun kalau tidak salah catatan saya, itu hampir setiap saat minta hujan. Kenapa? Karena belum ada air bor, cuman dalan air hujan. Sampai
Ada jemaat bilang kalau hujan gini, puji Tuhan, Bapak Gem dan Mama Gem punya doa terkabul. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hujan itu cuaca yang buruk. Tidak, itu Tuhan izinkan. Jadi yang terbaiklah yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Oke, yang terbaiklah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana orang-orang pilihan yang pada prinsipnya akan ada di titik disesatkan. Dalam Matius pasal 24 ayat ke-24 kemarin kita merenungkan bagaimana tanda-tanda heran bahkan mujizat-mujizat akan terjadi pada akhir zaman ini. Sehingga kata firman Tuhan, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang pilihan itu. Tapi jangan kita cuma cukup berdiam diri, ada di titik berbangga dengan orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak awas, tidak berhati-hati, hari-hari ini akan diperhadapkan dengan bagaimana tantangan kehidupan kita. Dan percayalah, di depan mata kita akan melihat bahkan tanda-tanda heran, bahkan mujizat-mujizat pun akan terjadi di depan kita. Dan kalau kita tidak peka akan kehidupan itu, kalau kita tidak menyadari ini dibuat oleh apa, kita akan ikut percaya akan hal-hal itu. Kita akan percaya akan hal-hal itu. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan bagi kita bagaimana supaya kita dapat mempertahankan atau dapat awas terhadap pengajaran sesat atau awas terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu pada akhir zaman ini. Firman Tuhan berkata minggu lalu, saya coba review kembali bagaimana 3 poin penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman dan hati nurani kita. Kita harus jaga betul. Iman dan hati nurani kita harus jaga. Nah, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beriman. Amin. Yang setuju katakan amin. Iman dan pengharapan, iman dan hati nurani itu betul-betul kita harus jaga, supaya kita bisa terhindar dari pengajaran-pengajaran yang keliru, yang sesat, kata firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita membaca kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita terus membaca firman Tuhan, karena cuman firman Tuhan yang dapat menolong kita, menuntun kita. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan sebagai apa? Sulu, sebagai terang, sebagai pelita bagi kaki kita, untuk kita dapat melangkah. Penting sekali akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu wajib hukumnya untuk kita terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita bicara tentang iman. Apa sih iman itu? Saya percaya kalau kita mungkin bersama-sama berkata, saya orang Kristen, saya punya iman. Iya. Amin. Iman kalau secara definisi, secara kata adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak dengar, kita tidak perhitungkan, kita tidak renungkan. Itu dasar dari segala sesuatu. Itu yang Tuhan siapkan. Amin. Sehingga kita berkata kita adalah orang yang beriman. Tetapi lewat perenungan kita sebentar, kita akan mengetahui orang yang beriman adalah orang yang seperti apa. Orang yang beriman adalah orang-orang yang seperti apa. Itu akan kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama. Dikatakan tadi kita telah baca, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan bagi kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Orang Kristen belum tentu orang yang beriman. Orang Kristen tidak semua orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan. Amin. Coba kita lihat bersama-sama. Apa kata firman Tuhan dari awal? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lihat,
Dapatkah seorang berkata, aku punya iman, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Yesus, tapi tanpa perbuatan? Apakah itu dapat menyelamatkannya? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Abraham adalah bapa dari orang yang beriman. Dia dikatakan orang benar dalam perbuatan-perbuatannya. Amin. Lewat perbuatannya sehingga orang mengetahui bahwa kita itu beriman. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, kita bisa berkata, saya percaya. Saya percaya sungguh kepada Kristus. Saya anak-anak Tuhan. Saya orang-orang pilihan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu semua cuman omong kosong. Amin. Itu semua firman Tuhan berkata kosong, tidak ada artinya. Nah, hari ini kita membawa sebuah pengertian bagi kita. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-20-an terus ke atas, dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan bahwa dia akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Ini yang Yakobus maksud lewat kebenaran firman Tuhan. Ada perbuatan, ada sesuatu yang dihasilkan dari apa yang kita percayai. Amin. Ada sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi gaya hidup saya dan saudara. Dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dibilang gini, dari buahnya lah kita tahu. Betul? Orang percaya dari buahnya lah kita tahu. Inilah yang dimaksudkan dengan iman disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa sih yang Tuhan tuntut? Perbuatan tentunya perbuatan yang betul-betul menggambarkan karakter Kristus. Perbuatan-perbuatan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita betul-betul orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan itu. Itulah yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan cuma sekedar kita ada di titik, oh saya percaya dan saya percaya. Tidak. Kenapa? Iblis pun percaya kepada Kristus. Iblis pun percaya kepada Tuhan. Jadi bukan cuma ada di tingkat seperti itu. Dari Yakobus mau mengajarkan kepada kita semua, menuntut buat kita gereja Tuhan, biarlah kita mau melakukan. Amin. Melakukan. Kenapa? Dalam bagian firman Tuhan di sini dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Amin. Amin. Yakobus menggambarkan gini, kalau ada orang yang tidak punya pakaian, tidak punya makan, terus kata orang percaya, orang Kristen, orang yang betul-betul orang pilihan, amin, katakanlah anak raja, hebat, apalagi, pokoknya definisi sesuatu yang luar biasa. Terus orang bilang gini, yuk selamat jalan, semoga badanmu panas dan kamu kenyang, tanpa kita memberikan sesuatu baginya. Itu omong kosong, kata firman Tuhan. Itu sama dengan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Amin. Dibanding dengan kita mungkin tanpa kata-kata, tanpa bicara, kita melakukan, memberikan sesuatu. Itu yang Yakobus maksudkan dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita imani itu kita lakukan. Kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan tuntut bagi kita gereja Tuhan adalah buah. Amin. Yang Tuhan tuntut bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, adalah sesuatu karya dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Tidak, tetapi apa yang kita buat. Itu yang Tuhan tuntut. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan iman percaya kita. Amin. Itu yang dimaksud bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah bukan cuma sekedar orang-orang Kristen doang, orang-orang yang mengaku saya percaya kepada Kristus, cukup sampai di situ. Tidak.
Tetapi ada sesuatu yang harus Tuhan tuntut dari kehidupan kita untuk kita melakukan. Amin. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi biarlah ini membawa sebuah pengertian yang singkat simpel. Apa sih itu iman? Iman adalah sesuatu yang dari dalam dan keluar, yang disertai dengan perbuatan. Itu adalah orang-orang yang beriman. Iman bukan cuma sekedar definisi, dasar dari sesuatu yang biasakan kita gitu. Saya beriman tanpa hikmat dan perbuatan itu sama dengan bohong. Saya contoh gini. Sebuah kata, Immanuel. Ketika saya katakan Immanuel, apa yang ada dalam benak kita? Ayo. Apa? Allah beserta kita. Amin. Itu kita imani, betul? Tapi coba ketika kita di jalan yang besar, ada truk begitu, ada truk lewat. Terus kita bilang Immanuel, kita berjalan di tengah. Apa yang terjadi? Innalillahi. Oke? Bisa dipahami akan firman Tuhan. Kita mengimani sesuatu tanpa kita melakukan, saya percaya itu semua sia-sia. Semua sia-sia. Iman yang sejati adalah iman yang melakukan akan firman Tuhan. Apa yang ia percayai. Saya coba bawa kita dalam sebuah kasus firman Tuhan. Cerita bagaimana seorang perempuan yang pendaharan 12 tahun. Ingat cerita itu? Apakah dia cuma ada di titik asal saya dengar Yesus, saya percaya kepadanya, saya sembuh? Tidak. Dia tidak cuma sampai di situ. Dia sudah dengar siapa Yesus. Dia sudah dengar siapa raja itu, siapa Yesus anak Daud itu. Dia sudah dengar. Ada di titik dia bilang, ada sebuah statement yang disampaikan oleh perempuan ini. Asal ku jamah jumbainya, ujung jumbainya. Kalau dalam terjemahan itu dalam pakaian orang-orang Yahudi ada itu rumbai-rumbai ya, katakanlah rumbai yang di sini. Yang dia punya, pokoknya katakanlah yang paling ujung yang rumbai-rumbai, bukan cuma ujung jubah, tetapi rumbai-rumbainya. Asalku jama itu. Artinya apa? Dia bukan cuma sekedar asalku jama, itu iman. Iman. Tetapi ada sebuah tindakan yang dia lakukan. Betul? Dia pegang jubah itu. Ada perbuatan, ada action. Dia lakukan dan dia sembuh. Amin. Kita berdoa, berharap, terus beriman kepada Tuhan. Kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu lagi-lagi firman Tuhan, itu sama dengan kosong, itu sama dengan tidak ada artinya. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini dituntut, baik saya dan saudara, dituntut untuk melakukan, katakan melakukan. Melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa setiap kebenaran firman Tuhan. Karena pada prinsipnya dari perbuatanlah orang bisa tahu kita orang beriman atau tidak. Amin. Kembali lagi dengan setiap saat apa yang saya sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang di dalam hati kita, apa yang ada di dalam hidup kita akan terekspresi keluar ketika ada sebuah benturan, sebuah gesekan. Amin. Akan kelihatan aslinya di situ. Akan kelihatan aslinya di situ. Kalau tidak, saya percaya gini loh, dalam kembali ke 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Ada di titik kita bersuka cita, ada di titik kita diberkati, tetapi dengan sesaat kita ada diberi ujian, cobaan. Supaya apa? Supaya iman kita murni. Gesekan itu bukan supaya suka-sukanya Tuhan, cuman Tuhan tidak ada kerjaan, tidak. Supaya mengetahui kualitas yang ada dalam kehidupan kita, harus ada gesekan. Harus ada. Jadi jangan pernah menghindar dari gesekan. Amin. Jangan pernah menghindar. Gini loh, analogi sederhana. Gigi dengan lidah jauh enggak? Sejauh apa gigi dengan lidah? Bukan sejauh doa ya. Gigi dengan lidah sejauh apa? Tidak ada jauh.
Tetapi saking dong dekat, lidah sering dapat gigi. Betul tidak? Makan-makan, gigi. Apa pernah lidah komplain dan bilang, ada Tuhan kasih pindah saja saya di testa. Tuhan saya kasih pindah saja saya di tangan. Tidak. Karena memang dan kedekatan itulah yang sering membuat terjadi gesekan. Betul tidak? Kenapa sampai firman Tuhan bilang gini? Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama. Kenapa? Karena dekat. Besi menajamkan besi. Kalau dikasih kena terus pasti jadi tajam. Manusia dengan manusia, kalau dia berjauhan, kalau saya di Waisa, Mother di Manado atau di Sorong, tidak pernah saling menajamkan. Tidak. Kenapa? Paling yang indah-indah aja, rindu-rindu aja. Tapi kalau dekat, baku gosok terus. Tapi semakin kita gesekan, semakin tajam, semakin kuat, semakin teguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ikhlaskanlah hidupmu. Orang yang terdekatmu akan menajamkan engkau. Amin. Jadi jangan komplain, Tuhan kenapa kau kirim dia kah? Jangan pernah komplain, karena Tuhan izinkan yang terdekat kita untuk menajamkan kita. Apalagi yang sudah nikah. Amin. Halo. Yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah nikah, katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini merasa ditajamkan? Amin. Iya, karena hal itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah bilang, aduh, kalau tahu begini saya tidak nikah. Betul, saya tidak nikah. Memang kalau yang pacaran enak-enak, yang indah-indah. Tapi ketika nikah, kita akan diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan. Amin. Dua pikiran yang harus disatukan di dalam Kristus Yesus. Sehebat-hebat apapun, saya jadi sebuah barometer, saya dengan Madan gembala, tetapi ada di titik kami saling menajamkan, gesekan, baru argumentasi mulai. Akhirnya, oh iya ya. Artinya apa? Ada pembaharuan, lebih lagi, sampai gitu kata I love you itu dia kayak wah luar biasa. Satu saat malam saya, I love you bla 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 bla. Oh iya, I love you too bla bla bla. Besok pagi saya bilang, jangan ingat tuh malam, saya bohong itu. Dia ngamuk. Kau jauh. Iya, harus dalam keadaan seperti itu, kita senda gurau dan ada di titik, memang kau ini gini. Iya, kalau kita awal-awal dalam bagaimana kita bersama-sama, lewat itu akan lebih memperjelas status kita. Katakan status kita. Jadi bukan cuma omong doang kita orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, tapi kalau tidak disertai dengan perbuatan. Lihat aja, kalau ada gesekan kebun binatang yang masih keluar, berarti yang di dalam masih ada kebun binatang. Tetapi kalau di dalam kasih Kristus, kita boleh marah, iya, tapi jangan marah-marah. Saya setuju, kita boleh marah, ya. Ada di titik kita perlu yang namanya tegas, ya, tapi bukan kasar. Itu harus bedakan. Tegas dan kasar itu beda. Tegas ketika salah, jangan. Intonasi pun tinggi, tak masalah. Jangan, itu salah. Ya. Kalau kasar, ketika salah, dia maki dulu. Mana yang itu kasar. Tapi kalau tegas, no, tidak. Gitu. Itu beda. Kita perlu yang namanya tegas, tapi bukan kasar. Marah berbeda dengan marah-marah. Kalau marah, kalau salah kita marah. Kalau tidak, kita membiarkan. Tapi kalau marah-marah, itu yang dong bilang bahasanya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa kau kesambet dari manakah? Sampai mungkin dia bilang, kau minum obat kah tidak? Atau mau suntik sudah? Itu kalau tidak ada alasan. Amin. Jadi pada prinsipnya, ingat, di sekeliling kita lah yang akan membawa kita terus dekat dengan Tuhan. Sekeliling kita lah yang akan membuat kita betul-betul mengerti akan Tuhan. Ada dua sudut pandang atas yang namanya gesekan
Kenapa saya bawa dalam sebuah gesekan? Karena iman akan disertai dengan perbuatan. Betul? Artinya perbuatan adalah sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita kerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gini, pandangan yang pertama, iblis pakai orang-orang sekitar kita untuk menghancurkan kita. Termasuk suami istri kita, anak-anak kita, orang-orang dekat kita. Iblis akan pakai untuk menghancurkan kita. Itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus akan pakai orang-orang sekitar kita untuk lebih memurnikan kehidupan kita. Amin. Orang-orang di sekitar kita Tuhan akan pakai supaya iman kita tambah murni di hadapan Tuhan, lebih murni di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan pakai. Tergantung Bapak Ibu Saudara sekalian memandang dari sudut pandang apa. Amin. Jadi bagaimana? Oh, iblis memang. Saya dengan Mother dulu seperti itu. Stop, jangan bikin iblis. Betul enggak? Jadi itu terang memandang sudut pandang, oh dia iblis, dia dipakai iblis. Stop dengan bahasa itu. Ketika ada gesekan dari suami istri atau pacar, halo yang pacaran. Ya kan? Kalau ada dalam gesekan jangan bilang memang kau iblis, kau begini. Apalagi itu orang pelayan-pelayan tuh, ketika mau ibadah begitu kau bilang, betul-betul nggak nih? Ini kita pakai bahasa nada aja. Kalau nggak mengerti translate di sini ada jalan DPAT. Ngana memang kita mau melayani, margana bikin setan Ngana mau menghalangi kita mau melayani, memang betul-betul ngana iblis. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang iblis. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita ingat betul, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika ada gesekan, kendati pun tantangan itu datang dari suami, istri, anak-anak, kata orang cuma lihat bilang, terima kasih, engkau membuat aku lebih sabar. Keren, yeah. Halo. Bilang gitu, lihat, memang kau luar biasa. Tuhan betul Tuhan tempatkan engkau ada di sisiku. Cie. Jadi yang pacaran sudah mulai perhitungkan, oh iya ini memang dia Tuhan siapa. Dulu waktu saya dengan Mother pacaran, aduh saya gerak sedikit, mau apa? Ayo, dia dulu panggil kakak tuh, kak mau apa? Sedap sekali. Jadi mau ini, oh, jadi dia giliran pacaran, so bagrak, so kode-kode, dia cari. Ada tangan, ada kaki yang sendiri. Tapi dari situ saya mengerti dan saya bersyukur. Artinya Tuhan tempatkan Mother di samping saya. Betul. Saya orangnya, orang Manado bilang apa ya? Toroa ya. Itu bahasa Sangya. Toroa, itu ada orang Sangya. Toroa. Kalau di sini bilang sampuraga, apalagi? Caparuni itu orang pun bilang, apalagi? Itu dulu saya. Betul. Nah, itu sudah. Badaki. Betul, saya orangnya dulu seperti itu. Ketika dengan Mother, saya buka baju langsung lempar di mana saya, pokoknya sama saya lihat Gilbert, Gabriel pemodel, betul sudah sama saya. Mau pergi kamar mandi, buka baju, cek celana lucu, cek di situ sudah dong lepas. Masuk kamar mandi, pulang keluar, tuh kasih biar itu baju dan celana di situ. Saya dulu gitu, sampai nikah gitu. Diomeli terus, memang ini begini. Saya tinggal bilang, tinggal angkat saja mau ngomel. Betul itu. Sampai saya mengerti bahwa itu tidak baik. Akhirnya saya mau katakan, ya mungkin penilaian itu dari Mother, tapi saya tahu saya hari ini berubah. Hari-hari ini berubah. Saya bisa cuci baju. Ya, saya bisa lipat baju. Kita bisa kerja sama. Saya bisa menimpang. Kalau dulu orang Manado kalau bilang menimpang. Kalau dulu itu tahu sekali penimpang. Betul. Bukan bilang anak mami, tapi kalau mau bersih kamar, istilahnya debu-debu sudah bersih minta ampun. Tapi ketika dilatih untuk terus bisa bersih, itu hilang dengan sendirinya. Tidak ada alasan lagi, aduh saya bersih, tidak. Itu hilang. Jadi saya bersyukur Tuhan tempat yang awal-awal pertama sempat bilang, kau memang iblis kau. Tapi hari-hari ini saya bersyukur Tuhan menempatkan Mother untuk merubah saya. Karakter-karakter yang jelek-jelek
terus dibersihkan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dari situlah kita akan menyadari siapa saya dan saudara. Dari tantangan itulah yang akan mengerti, yang akan membuat pengertian bagi kita. Kita adalah orang beriman atau tidak. Dari situ. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cuma ada di label orang Kristen, orang percaya, orang pilihan, anak Tuhan, anak raja. Jangan cuma sampai di label situ. Tetapi tunjukkanlah kita anak-anak Tuhan. Amin. 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 Kenapa saya tidak sementara menyinggung A, B, C, dan C? Tidak. Kenapa saya belajar untuk berkendaraan pun saya betul-betul harus pakai helm? Betul. Kenapa? Saya mau belajar untuk menunjukkan saya anak Tuhan. Artinya apa? Pemerintah adalah wakil Tuhan. TNI Polri adalah wakil Tuhan. Polri sudah bilang pakai helm. Apalagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hari Minggu tidak pakai helm. Kenapa? Kalau hari Minggu itu ada bonus buat anak Tuhan. Kalau jatuh, tangan Tuhan menopang, lantai atau aspal jadi lombong. Nah, tidak saudara. Kita beriman, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Tapi kalau kita tidak perbuat dengan kita pakai helm, biarlah kata orang anak Tuhan, kalau jatuh sakit. Tak cukur. Betul tidak? Orang Nabi bilang tak cukur, luka. Jadi harus disertai dengan perbuatan. Mari hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan tadi bilang, mungkin orang berkata, padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Mari kita gabungkan bersama-sama. Tidak bisa. Sehingga Yakobus bilang, mari saya akan tunjukkan, kepadaku ada iman dan kepadaku ada perbuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, YB Rock Ministry Waisaya. Tahu enggak? Ini bukan cuma label Rock Ministry. Tahu Rock? Representative of Christ Kingdom. Terjemahan sederhananya apa? Perwakilan Allah di muka bumi ini. Betul ya? Kerajaan Allah di muka bumi. Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Artinya apa? Saya dan saudara adalah representatifnya. Amin. Lihat kiri kanan dan bilang, kau adalah representatifnya. Apa representatif kalau bahasa Indonesia? Apa? Ada yang pintar-pintar bahasa Indonesia ini? Bahasa Inggris. Representatif itu apa? Iya. Itu yang Tom bilang representasi. Perwakilan ya. Bahasa itu perwakilan. Artinya apa? Orang mau lihat Tuhan, orang bisa lihat saya dan saudara. Betul nggak? Orang bisa lihat Tuhan lewat apa yang kita perbuat. Itu sebabnya dibilang ada bahasa gini, memang ketua dia anak Tuhan. Betul nggak? Hal-hal yang simpel, hal-hal yang praktis, itu yang harus kita kerjakan. Hari-hari ini, itu yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebentar pun kita lakukan semua kegiatan-kegiatan itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa.